bisa jadi ya juga benda. Nah, pronouns itu biasanya kata-kata yang pendek dan digunakan untuk menghindari pengulangan style dalam penulisan. Jadi kayak misalkan kalau misalnya kita menulis Jane adalah seorang siswa, lalu kalimat selanjutnya Jane adalah seorang wanita. Nah itu kan Jane lagi. Jadi untuk menggantinya Jane adalah seorang siswa and she is a student. Jadi Jane adalah seorang siswa dan dia adalah and she is a girl misalkan, dan dia adalah seorang gadis. Jadi Jane-nya itu diganti jadi she. Jane itu perempuan. Nah digantinya jadi she karena she itu dia perempuan. Kalau di Indonesia nggak ada, dia itu hanya bisa untuk perempuan dan laki-laki kan kalau di Indonesia. Nah sekarang langsung aja ke personal pronouns. Personal pronouns, a personal pronoun is a pronoun that is associated primarily with a particular person in the grammatical sense. Jadi personal pronouns itu digunakan untuk menggantikan orang yang menjadi tokoh utamanya di grammar, di cara penulisan. Word examples. Ada yang mau nyoba baca untuk word example-nya? Rini? Yang word example. Ya, contohnya apa aja? I, you, me, she, it, we, they, and who. Thank you. For the function of personal pronouns to indicate subject or object in a sentence. Jadi untuk mengidentifikasikan apakah orang itu subjek atau objek di dalam kalimat. Sampai sini masih udah paham? Jadi maksudnya personal pronouns itu untuk menggantikan objek atau subjek yang ada di dalam suatu kalimat. Nah, when discussing person in terms of the grammatical, the following rules apply. First person as an I, second person as an you, the third person as an it, he, and she. Jadi untuk orang pertama itu adalah I itu aku. Jadi aku itu adalah orang pertama. Orang kedua itu ada yang tahu? Apa bahasa Indonesianya? Kamu. Nah, kalau dia itu adalah orang ketiga. Jadi di sini sebagai it, he, dan she. Jadi di sini juga personal pronouns itu bisa jadi singular or plural. Arti dari singular or plural adalah individu atau lebih dari satu, jadi banyak gitu, bisa dua, bisa lebih dari satu. Contoh dari singular itu apa? Kata singular. Kalau I itu singular atau plural? I itu adalah singular. Contoh dari plural apa? You bisa. Selain itu? Enggak, itu dia itu satu apa banyak? Satu. Berarti itu adalah singular. Kalau banyak, apa lagi coba contohnya? We, yes. We. Apa lagi? Kalau mereka itu bahasa Inggris siapa? they. Yes. Example of personal pronouns. Nah, jadi ini adalah contoh dari personal pronouns. Number one. Ada yang mau baca nomor satu? Ada yang mau coba baca? Ya. Number one. Mau please lebih kencang. Yes. Di sini personal pronouns-nya yang mana? You, satu lagi, ada lagi? Yes. Di sini you dan me.
Number 2, ada yang mau jawab? Ada yang mau baca? Ayo next aja selanjutnya. Baca. We will look for We you. will bacanya. We will look for you to join this. As. Di mana personal pronouns-nya? Sama you. Bisa, tapi itu juga as juga itu termasuk. Number 3, louder. Lebih keras. Come look at my cat. He is He cleaning. has He has cleaned climbed climbed to the top of that tree. of the tree. Ya. Jadi di mana pronouns-nya? Mana? Bukan main. Jawabannya he. He itu berarti kembali kepada apa? He-nya refers to ke apa? He-nya itu kan he kata ganti. Kata utamanya berarti tadinya apa? Lihat itu sebelumnya. Oke, itu tadi di kaum Amerika. Berarti apa? Refers to cat. Apa? Itu kan tadinya cat. Jadi masa kan bisa kaum Amerika. My cat has climbed. Nah, diganti jadi he, soalnya dia enggak pengulangan kata cat-nya itu. Number 4, bisa tolong dibaca? Personal pronouns of subject pronouns. Yang selanjutnya aja personal pronouns is object pronouns. Itu maksudnya bukan nomor 4 ya, salah. Maksudnya itu personal pronouns is subject pronouns. Jadi kan personal pronouns itu dibagi menjadi 2. It depends to subject and object. Who knows the difference of object and subject? Siapa yang tahu perbedaannya subjek sama objek? Ada yang tahu? Tahu kan di bahasa Indonesia juga? Subjek itu biasanya adalah orang pertama. Kalau objek orang kedua. Nah, di sini personal pronoun, subject pronouns itu contohnya ada di atas. Kalau personal pronoun sebagai subjek itu biasanya ada di depan atau di belakang? Subjek di depan. Jadi kalau nomor 1 nih, personal pronouns-nya yang mana? Yang nomor 1, personal pronouns yang mana? Yang you sebagai subjek kan? Yang nomor 1 ini, you need to stop lying to me. Yang you-nya sebagai personal pronouns. Kalau yang me-nya sebagai yang you sebagai subject pronouns. Kalau yang me-nya sebagai apa berarti? Object pronouns. Yes. Kalau yang us sebagai jadi ini yang personal pronouns, object pronouns itu udah ngerti ya sama. Jadi ini kalau misalkan untuk yang subject pronoun itu adalah I, you, he, she, dan it. Tapi, nah itu kan subjek. Kalau objeknya berarti ada yang mau coba? Ada di sini juga. Ya, us, me. Terus apa lagi? Apa?
Baru itu adalah object. They talk to me about anything in the play. Objeknya mana? Objeknya. Yes, me. We enjoy hearing her sing. Berarti objeknya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kayak masih kurang paham gitu? Ada? Kalau nggak ada boleh langsung kerjain exercise-nya. Yang pertama itu yang ada 10 soal multiple choices. Dikerjain dulu, nanti baru dibahas bareng ya. Coba kerjain sendiri dulu. So, we will discuss the questions, the exercise. Number 1, please read it and your answer. Baca, tuh kasih jawaban kamu. After his answer left a remind. Ada ini jawabannya? A. Yes, yang lainnya ada yang salah? Apa jawabannya? Apa? D. D. Nah, terus sekali Bapak masalah lagi. Jadi kenapa yang D salah? Soalnya nih lihat dari kata reads. Reads itu dari kata read. Artinya apa? Read, membaca. Kenapa itu ada S-nya? Karena he itu adalah apa? Singular. Jadi setiap read itu kan kata kerja. Setiap verb atau kata kerja bertemu dengan singular bakal ditambah S. Jadi kalau misalkan dia tidur, kan sleep ya? Sleep kan kalau tidur. Nah kalau dia tidur jadi she sleeps. Kalau aku, nah pengecualian untuk aku itu meskipun dia singular tetap jadi I sleep. Jadi yang pakai apa namanya S itu cuman he, she, it dan nama orang. Kalau you itu termasuknya plural karena di bahasa Inggris itu tidak ada kata kalian. You itu artinya bisa kamu, bisa kalian. Jadi you itu bakal jadi plural. Jadi kalau misalkan singular ketemu verb itu per satu itu jadi bakal ditambah S. Number 2. Gimana? She is going up and down the stairs. Yes, betul. Ini kenapa ini betul? Karena kan yang tadi dipelajari he, she, it. Kenapa tidak cat, the cat, you atau my brother? Karena the cat itu bukan pronoun. The cat itu nama kan? Cat nama. Jadi itu salah. Bukan salah tapi tidak tepat. Nah, my brother itu bukan personal pronoun. Itu adalah possessive pronoun yang akan kita pelajari setelah ini. Jadi my brother itu dari kata my, nah itu jadi posesif atau artinya tanda kepemilikan kan. My brother, saudaraku. Nah itu kan kepemilikan kan, berarti milikku. Nah kenapa you salah? Karena to be-nya adalah, to be-nya ini tahu apa? Is. Kalau you seharusnya apa? Ya betul. You seharusnya adalah are. Number 3. Ini read it. Gak apa-apa. He is from Ireland. Ya betul. Kenapa he betul? Karena Rory itu merupakan apa? Nama. Kalau Mayure tadi dibilangin apa? Possessive. Yes. Nah di ini juga salah karena itu adalah nama. Number 4, Gina bisa tolong bacain? All of my teachers are Americans, come from all over the country. Ya jawabannya? Salah.
berarti guru-guru mereka kan guru-guru dia berarti kan. Oh, jadi guru-guru saya adalah orang Amerika. Nah itu kan kalau guru-gurunya Amerika kan belum tentu dianya orang Amerika kan. Nah jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. Kenapa D salah? Yang D kenapa salah? Karena D itu merupakan apa? Kalau D kan subjek berarti D. Nah sedangkan ini ada di awal kalimat. Jadi they come from. Nah itu kan ada titik. Jadi itu adalah awal kalimat. Itu adalah subjek. Number 5. Tolong baca. Gak apa salah juga. Jawabannya apa? Jawabannya someone. Yang C. Salah. Someone itu bukan pernah. Jawabannya ada yang tahu yang benar apa? Days. Ya, day. Kenapa day? Karena kenapa day bukan it's? Kenapa? Ada yang tahu? Pertama, ada dua alasan kenapa ini salah. Pertama, roses ada S-nya. Berarti roses itu satu apa banyak? Banyak karena ada S-nya. Jadi kalau misalkan nih, kalau kata benda, kata kerja atau verb ada S-nya berarti itu adalah singular. But kalau misalkan kata benda atau noun, kata benda ini seperti rose tadi. Kalau ada S-nya berarti itu banyak. Kebalikannya. Kalau kata kerja bagi singular, kalau ada S-nya kata benda berarti artinya banyak. Dan alasan kedua kenapa it's itu salah, karena it's adalah possessive pronoun, bukan bukan tadi personal pronoun. Yang number 6 tolong dibaca. Jadi jawabannya she. Jawabannya ada yang tahu? Yes, we. Kenapa we? Karena ini itu seperti menanyakan apakah kita berteman atau tidak. Kalau she itu, kalau he, she itu kurang tepat ya. Nomor 7 baca, ngomong dari awal lagi aja. Nomor 7 baca. Arsitek. Engineer. Jawabannya apa? He. Salah. Ada yang tahu kenapa salah? Ada yang tahu apa yang punya jawaban lain? Apa? She. Yes, exactly. That's right, she. Why the answer is she? Kenapa jawabannya she? Karena apa? Karena Melisa itu perempuan. Kalau he itu untuk dia laki-laki. Kan kalau Melisa itu jelas namanya perempuan kan, bukan laki-laki. Nah jadi itunya she ya. Kata gantinya number 8. Baca lagi. Have got a dog, Mary. Ya jawabannya. It. Jawabannya apa? Kalau di sini it. Kamu jawabnya itu. Salah, ada yang D ya. Kenapa D?
singular itu diganti karena have itu karena untuk apa singularnya bukan diganti jadi ini has, bukan jadi apa, ada yang tahu gak? Siapa yang pernah melihat gandengannya ini jadi apa? Have apa juga? Bukan has, bukan apa, ada yang tahu? Apa? H juga awalnya, huruf H, terus apa? Ada yang tahu? Temennya have untuk singular. Ada yang tahu? Apa? Tahu? Has. Pernah dengar? Ya. That's it. Jadi kalau misalkan he gitu, she, it itu pakai has. Kalau kan pasti pernah dengarnya gini, have, has, had, ya enggak? Had itu apa? Had itu untuk kata lampau. Seperti aku telah mempunyai pulpen, I had a pen. Berarti aku udah punya sekarang. Nah, aku kemarin punya, hari ini gak punya gitu. Jadi had itu untuk kata lampau ya. Nah, kalau have itu sama-sama untuk kata saat ini, tapi ini untuk plural dan ini untuk singular. Nah, kalau ini kan anyone itu kan bukan itu ya, bukan plural ya. Someone juga bukan. Nah, it itu kan satu. Jadi semua jawabannya yang paling tepat itu D. Number 9. Ini was born in Germany. Germany. It teacher Language lessons in his spare time. Jawabannya apa? Ada yang mau jawab lain? day. Siapa? Oke. Jadi yang number 9 ini actually is a little bit ambiguous ya. Jadi ini bisa she, bisa he. My doctor. Kenapa jawabannya bukan it? Doctor itu kan orang. It itu biasanya untuk benda. Nah, jadi kata gantinya bisa she, bisa he. Kenapa bukan they? Karena ini doctor, bukan doctors. Hanya ada satu, bukan s. Kalau ada s-nya baru bisa jadi they. Gitu. Number 10. Our friends are athletes, all of our teachers are but Jawabannya? no. Ada yang mau jawab yang lainnya? Jawaban lain? Apa ada lagi? Day. Ada lagi? Sudah. Jawabannya kenapa deh? Because kenapa betul? Betul. Kenapa jawabannya ada yang mau kasih reason atau alasan kenapa jawabannya dem? Kenapa juga? Karena apa? Ya, betul. Karena pertama itu adalah objek, kedua ini kan our friends, berarti friends itu berarti ada banyak apa satu? Banyak. Karena ada apanya? S. Ya, betul. Jadi karena ini ada banyak, jadi harusnya kan plural. Nah, plural di sini kan jawabannya we, they sama them. Kenapa jawabannya them? Itu adalah objek. Di mana subjeknya? Itu subjeknya ada di all of it. Oke, habis. I will end this class. Thank you for joining my class. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.